Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Ini lagi kumpul lagi kita di Masjid Al Ihsan Bro. Ya, alhamdulillah. Kali ini kita mau mengangkat tema tentang fenomena laki-laki melambai. Nah, ini banyak nih Ustadz. Laki-laki melambai ya. Banyak apa ini penyakit? Apa nih penyakit nih Pak Ustadz ya? Iya, suatu penyakit. Laki-laki melambai, kalau kita istilah itu zaman sekarang ini namanya G ya. G, LGBT. LGBT ya. Nah, jadi ini hari ini kita mau sedikit kita kupas tentang fenomena laki-laki melambai ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita ingin membahas suatu perkara yang dimana nampak sekarang sudah mulai menjamur, bahkan sebagian kelompok sudah menganggapkan hal ini adalah suatu yang biasa, bukan suatu yang luar biasa dan aib gitu ya, tetapi sesuatu yang biasa dianggap, padahal ini adalah suatu kekejian yang sangat keji, keburukan yang sangat buruk ya, dimana istilah kita tadi bahasa lelaki melambai itu adalah suatu yang kekejian yang luar biasa yang dialami umat, karena itu adalah perbuatan umat terdahulu pada hakikatnya, umat sebelum kita, yaitu umat kaum Lut ya, pernah melakukan ini, dan kalau kita berkaca dari sejarah lama tentu ini akan mengerikan gitu, karena umat Nabi Lut itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehancur-hancurnya dengan disebabkan dengan dosa maksiat yang mereka lakukan, yaitu dosa itu tadi laki-laki melambai ini. Sama jenisnya. Iya, suka sama-sama jenis gitu. Kalau kita lihat faktanya, ini kan sudah istilahnya beredar ya, dan menjadi tren di kalangan pemuda gitu kan, kemudian di kalangan mahasiswa, pelajar gitu, bahkan ini sudah menjadi kebiasaan dan dianggap biasa. Jadi gaya hidup. Iya, tren. Kita nggak usah jauh-jauh cerita di zaman Nabi Lut, itu kaca besar kita untuk memandang tentang dosa maksiat ini. Kita kejadian dalam negeri kita aja. Kalau kita pernah dengar cerita negeri yang dipunahkan Allah dalam satu malam. Pernah dengar cerita itu, Bang? Di Indonesia ya? Di Indonesia. Oh, ada ini, Ustaz? Iya. Ini tentang pria-pria melambai juga nih, iya. Kaum LGBT ini. Iya, yang banyak melakukan dosa ini di suatu tempat gitu ya. Kalau kita lihat, memang cerita ini tidak diangkat ke publik, terlalu banyak diangkat gitu, sehingga banyak orang tidak mengerti, tidak paham dengan cerita ini. Orang tidak tahu gitu kan dengan cerita ini. Kalau kita lihat itu namanya Desa Lukuh Lagetang, pernah dengar? Dukuh Lagetang ini. Dukuh Lagetang itu, di mana di situ adalah suatu desa yang sangat makmur. Ini di Pulau Jawa. Iya, di Pulau Jawa, di Indonesia itu ya. Desa yang sangat makmur, hijau gitu ya. Di situ masyarakatnya mayoritas sebagai petani. Kemudian Allah berikan keberkahan di situ, sampai-sampai desa lain yang tidak panen, terkadang desa itu panen. Saking suburnya. Tetapi itu tadi kekufuran yang dilakukan oleh penduduk desa tersebut. Mereka melakukan dosa dan maksiat setiap malam itu. Kalau kita baca sejarahnya itu, kebiasaan penduduk sana itu melakukan itu tadi, zina, kemudian yang namanya laki-laki melambai itu banyak di sana. Kemudian mereka melakukan hubungan seksual sesama jenis ya. Maka singkat cerita ya, pada suatu malam, tepatnya di tanggal 17 April tahun 1955, di situ pada malam hari itu, waktu hujan lebat dikisahkan, menurut cerita penduduk sebelah ya, kampung sebelah. Kemudian masyarakat Dukuh Lagetang ini dengan kebiasaan mereka melakukan kemaksiatan, berzina, sampai-sampai diceritakan di situ ada yang berzina sama ibunya, nauzubillah ya. Incest. Kemudian yang laki-laki melambai tadi dengan aktivitas mereka lah melakukan dengan pasangan mereka gitu kan, pilihan hidup mereka itu kan. Satu ketika waktu itu di tanggal 17 itu hujan lebat, kemudian penduduk desa sebelah mendengarkan dentuman yang sangat keras. Setelah pagi mereka lihat gitu, ternyata
ada pucuk gunung di sana, apa namanya, ujung daripada suatu gunung itu sudah hilang. Kemudian ditinjau-tinjau, ternyata pucuk gunung itu menimpa apa namanya kampung yang Dukuh Lagetang tadi. Nah, sehingga tertimbunlah kampung itu dalam satu malam. Makanya istilahnya kampung yang dihilangkan dalam satu malam itu disebabkan kemaksiatan. Nah, kemaksiatan yang paling menonjol di situ adalah kebanyakan laki-laki melambai itu tadi melakukan apa namanya hubungan sesama jenis. Yang meninggal di situ kalau kita lihat datanya itu 332 orang penduduk aslinya satu kampung dan ada juga 19 orang penduduk lain katanya di situ yang malam itu tewas semuanya. Ditutup oleh Allah, ditimbun oleh Allah dengan pucuk gunung tadi, ujung daripada gunung Dukuh Lagetang itu. Bencana kaum Nabi Lut terulang kembali lah. Terulang di Indonesia. Iya, di Indonesia. Dan baru-baru aja. Iya, baru berapa tahun yang lalu lah gitu kan, nggak sampai jelang waktu ratusan tahun. Ini karena ini berita ini sedikit tertutup ini ya. Iya, nggak diangkat. Tidak terangkat. Seharusnya kan berita ini kan menjadi pelajaran untuk anak-anak sekolah gitu kan, atau dibahas lah dalam khutbah-khutbah supaya menjadi iktibar bagi kaum muslimin terutama, kemudian untuk umat manusia secara umumnya, supaya kita itu menjauhi apa yang namanya di situ kalau fokus kita ini adalah suka sama jenis. Nah, karena ini ancamannya sangat besar ya. Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ya, Allah mengatakan walutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga telah mengutus Lut ya, kepada kaumnya. Kemudian Lut mengatakan, ingatlah tak kala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu. Disebutkan perbuatan yang sangat hina, menjijikkan, yang belum pernah dilakukan oleh seorang di dunia ini sebelum kalian. Jadi sebelum umat Nabi Lut, perkara ini belum terjadi. Dosa ini belum pernah dilakukan orang gitu. Dosa perdana ini ada dimulai kaum Lut. Makanya sampai sekarang. Seandainya sekarang ini terulang sejarah ini, maka ini adalah pengikut kaum Lut. Dan wajar ajab itu terulang lagi. Makanya kita rentan dengan bencana seperti banjir, kemudian gempa bumi, lumpur gitu kan. Baru-baru ini beberapa daerah itu dihanyutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan. Boleh jadi di situ aktivitas masyarakat membiasakan yang namanya itu tadi, keberadaan laki-laki melambai tadi. Di hadapan Allah ini dosa yang paling hina. Paling hina, makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan al-fahisyah di sini. Fahisyah di sini semua kehinaan yang tercangkup di dalamnya. Jadi hina, kemudian kotor, jijik gitu kan. Itu yang disebut dengan fahisyah dalam bahasa Arab tadi. Jadi sesuatu yang menjijikkan, apa tidak kalau kita secara normal gitu melihat hubungan ini ya, bukan sekedar zina, tetapi dia melakukan dengan di luar nalar kebiasaan manusia gitu. Tidak masuk akal karena berhubungan dengan dubur ya, dengan dubur lawan jenisnya gitu ya, tetapi sama-sama jenis, kemudian dia melakukannya dengan dubur yang di situ kalau kita tahu ya, dubur itu tempat keluarnya kotoran gitu, bukan untuk bukan untuk melampiaskan nafsu yang secara fitrahnya manusia, tapi itu kan melawan fitrahnya manusia. Jadi kalau sekarang lain Pak Ustaz. Ini kalau sekarang kaum seperti ini menampakkan diri terang-terangan, bahkan ada yang buat paguyuban, difasilitasi. Ya, inilah bangga. Dan ini kita harus hati-hati, kita harus menyampaikan supaya kita nanti terbebas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan ibarat orang yang dalam satu kapal istilahnya kan. Seandainya ada orang yang mengambil air ya dari bawah kapal tanpa istilahnya keluar dari kapal, dia membocori bawah kapal kemudian mengambil air dari situ. Seandainya penumpang yang lain yang di atas diam, makanya kita sama-sama tenggelam nanti. Kita akan sama-sama merasakan azab Allah. Makanya kita perlu memberi peringatan kepada orang-orang seperti itu. Kita harus mendakwahinya. Adapun dia menerima atau tidak itu urusan lain, urusan pribadi dia, tergantung bagaimana dia menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini Ustaz, pembelaan lah ya,
pembelaan dari kaum laki-laki melambai. Iya. Dia menyebutkan bahwasanya ini memang bawaan lahir dia gitu. Dia terlahir seperti ini. Gitu. Tidak. Tidak ya? Tidak. Dalam hadis Rasulullah mengatakan seorang bayi itu dilahirkan secara suci dan fitrah dia. Secara suci, kemudian orang tualah yang menjadikan dia sebagai Nasrani, Yahudi dan sebagainya itu kan. Itu Rasulullah menjelaskan seperti itu. Tidak ada Rasulullah menceritakan bahwa seorang yang lahir itu dia fitrahnya sebagai laki-laki melambai. Tidak ada. Jadi penjelasan mereka tuh kayak gini. Dia sebenarnya wanita, tapi terjebak di tubuh pria dari lahir ini. Tidak. Fisiknya pria, fitrahnya wanita. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik rupa. Artinya sebaik-baik rupa sini fisiknya baik, kemudian sifatnya juga baik gitu kan. Tergantung nanti bagaimana dia bergaul. Jadi ini kesimpulannya bukan bawaan lahir, tetapi pergaulan mereka yang melampaui batas sehingga terjerumus kepada yang namanya tadi laki-laki melambai kalau kita lihat. Maka ini sebagai ibroh bagi kita semua agar kita menjaga diri kita, keluarga kita, kemudian lingkungan kita daripada namanya komunitas laki-laki melambai. Sehingga nanti kita tidak bisa terjaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama-sama kita istilahnya menanggung azab dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan perbuatan yang sangat keji ini. Jadi sahabat muslim, di Indonesia ini pernah terjadi nih azab tentang laki-laki melambai, laki-laki tulang lunak. Jadi azab itu pernah terjadi di Duku Legetang di tahun 1955 ya Pak. Iya. Makanya ada istilah menarik untuk teguran ini apa Bang? Istilahnya yang kita dengar itu kalau mau jadi apa istilahnya? Apa itu? Jangan jadi binatang gimana? Oh iya. Gimana istilahnya itu? Kalau kepingin jadi kalau menolak jadi manusia, nggak perlu jadi binatang. Iya. Cukup jadi laki-laki melambai aja jadi LGBT. Iya, karena memang itu cocok. Perkataan itu cocok sekali. Kalau tidak mau jadi binatang nggak perlu. Tidak mau jadi manusia. Kalau tidak mau jadi manusia tak perlu jadi binatang gitu kan. Cukup jadi LGBT saja. Karena itu memang disebutkan dalam Al-Qur'an fahisyah. Fahisyah itu sesuatu yang sangat keji gitu kan. Binatang itu tidak sekeji itu gitu. Tidak sekeji yang dilakukan oleh kaum laki-laki melambai. Tahu dia mana betinanya. Iya. Mana yang jantan. Iya, seperti itu. Bahkan ini adalah luar biasa, di luar kebiasaan binatang. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Iya. Semoga sahabat muslim sekalian bisa mengambil hikmah dari ada kejadian di Indonesia ini yang informasinya sangat tertutup, sangat minim informasinya. Padahal kejadian itu ada. Iya, kejadian itu ada. Informasi itu sangat tidak pernah dipublikasikan, jarang terpublikasikan. Mungkin di YouTube ada tuh di Duku Legetang dan. Iya. Kalau kita bisa ambil informasi itu. Tapi sedikit orang yang memahami dan mengetahui itu ya, karena bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Iya. Untuk keselamatan kita dan daerah tempat kita tinggal lah supaya jangan terkena azab tersebut. Iya. Ya, azab tersebut. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, semoga sama-sama. bisa menjadi pelajaran Ya. untuk Insyaallah. sahabat muslim semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.